diri hewan terhadap lingkungan. Untuk itu, simaklah video ini dengan baik. Pada video kali ini, kita telah memasuki tema 2, yaitu tentang penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan. Nah, yang pertama itu ada adaptasi. Apakah yang dimaksud dengan adaptasi? Jadi, adaptasi itu merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya untuk dapat bertahan hidup. Yang kedua itu ada tujuan dari hewan beradaptasi, yaitu untuk menghindari kepunahan. Nah, selain tujuan, jadi adaptasi hewan itu juga berfungsi untuk memperoleh makanan, yang kedua untuk menghindari serangan dari musuhnya, dan yang ketiga untuk dapat bertahan hidup. Nah, adaptasi hewan ini ada 3 jenis. Yang pertama itu ada adaptasi morfologi, adaptasi yang kedua itu ada fisiologi, dan adaptasi yang ketiga itu ada adaptasi tingkah laku. Nah, yang pertama ini ada adaptasi morfologi. Apakah yang dimaksud dengan adaptasi morfologi? Jadi, adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk dan alat tubuh makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, adaptasi morfologi ini dapat terlihat dari luar ya. Dapat kita lihat. Nah, contohnya itu pada bentuk mulut serangga dan bentuk paruh serta cakar pada unggas. Yang pertama itu pada serangga. Pada serangga terdapat banyak jenis tipe-tipe mulut sesuai dengan jenis-jenis makanannya. Nah, yang pertama itu ada tipe penggigit dan pengunyah. Nah, kalian bisa perhatikan di sini ada gambar tipe mulut serangga penggigit dan pengunyah. Contohnya itu ada pada belalang. Jadi bentuk mulutnya itu seperti ini karena digunakan untuk menggigit dan mengunyah. Kemudian yang kedua itu ada tipe pengisap. Kalian bisa perhatikan gambarnya. Jadi mulutnya itu panjang dan menggulung. Jadi ini disebut dengan proboscis. Tipe mulut serangga seperti ini dimiliki oleh kupu-kupu. Jadi, tipe mulut seperti ini digunakan untuk mengisap nektar. Kemudian, tipe mulut yang ketiga itu ada tipe penusuk dan pengisap. Nah, kalian bisa perhatikan gambarnya. Jadi, tipe mulut penusuk itu seperti jarum suntik, ya. Jadi, panjang seperti ini. Jadi, yang memiliki tipe penusuk dan pengisap ini adalah nyamuk. Jadi kalian bisa perhatikan ini bentuk dari mulut nyamuk itu runcing seperti ini yang digunakan untuk menusuk dan mengisap. Kemudian tipe mulut serangga yang keempat itu ada tipe penjilat. Nah, tipe penjilat itu bentuknya seperti ini ya. Di mulutnya ini terdapat saringan berguna untuk menjilat cairan yang berasal dari makanan mereka. Nah, contohnya itu adalah pada mulut lalat. Nah, itulah tipe-tipe mulut pada serangga yang disesuaikan dengan jenis makanannya. Kemudian contoh adaptasi morfologi yang kedua itu ada pada burung, yaitu bentuk paruh burung. Nah, bentuk paruh burung juga berbeda-beda disesuaikan dengan jenis makanannya. Yang pertama itu ada paruh burung pemakan biji. Jadi paruh burung pemakan biji ini bentuk paruhnya itu pendek, runcing, dan tebal. Paruh tersebut disesuaikan untuk memakan biji. Contoh paruh burung seperti ini adalah pada burung pipit. Kemudian yang kedua itu ada paruh pemakan daging. Paruh pemakan daging ini bentuknya tajam, runcing, kuat, dan agak membengkok. Jadi kalian bisa perhatikan bentuknya itu agak membengkok. Paruh tersebut disesuaikan untuk menangkap dan mengoyak mangsa. Jadi paruh burung ini dimiliki oleh burung elang. Kemudian yang ketiga ada paruh pemakan ikan.
bentuk panjang dan memiliki kantong yang disesuaikan untuk menangkap ikan. Nah, jadi kalian bisa lihat, ini merupakan kantong yang digunakan untuk menangkap ikan. Nah, paruh seperti ini dimiliki oleh burung pelikan. Nah, kemudian yang keempat ada paruh burung pengisap madu. Bentuknya itu panjang dan runcing. Paruh tersebut disesuaikan untuk mengisap nektar bunga. Paruh seperti ini biasanya dimiliki oleh burung kolibri. Berikutnya ada paruh burung pemakan serangga. Bentuknya itu panjang dan juga runcing serta tajam. Paruh tersebut disesuaikan untuk mematuk kayu dan menangkap serangga. Paruh seperti ini biasanya dimiliki oleh burung pelatuk. Kemudian yang keenam yaitu paruh berbentuk sudu. Ini maksud sudu itu adalah ini ya, paruhnya yang berbentuk seperti ini disebut dengan paruh berbentuk sudu. Paruh berbentuk sudu disesuaikan untuk menangkap cacing dari lumpur atau tempat berair. Nah, pada tepian paruh terdapat struktur seperti sisir untuk menyaring air. Paruh ini biasanya dimiliki oleh bebek. Berikutnya, kaki atau cakar burung. Yang pertama itu ada kaki pemanjat. Kaki pemanjat dengan 4 jari, yaitu 2 di depan dan 2 di belakang. Kaki tersebut memudahkan burung memanjat dan mencari serangga di pohon. Nah, cakar seperti ini biasanya dimiliki oleh burung pelatuk. Yang kedua yaitu kaki petengger. Memiliki jari-jari yang panjang dan datar untuk memudahkan bertengger di dahan atau di ranting. Kaki seperti ini biasanya dimiliki oleh burung kakak tua. Nah, kemudian kaki atau cakar yang ketiga. Jenis kaki seperti ini disebut dengan kaki pengais, di mana kaki pengais ini memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari yang tumbuh tidak sempurna menghadap ke belakang. Nah, kaki pengais ini berguna untuk mengais tanah untuk mencari makanan. Kaki seperti ini biasanya dimiliki oleh ayam. Nah, berikutnya kaki dengan bentuk seperti ini disebut dengan kaki pencengkram. Nah, kaki pencengkram ini memiliki kuku-kuku melengkung yang tajam dan kuat. Kalian bisa perhatikan ya. Jadi kuku-kukunya ini melengkung, tajam dan kuat. Bentuk kaki ini disesuaikan dengan fungsi untuk mencengkram mangsa. Mangsanya itu biasanya berupa daging ya. Jadi kaki seperti ini dimiliki oleh burung elang. Dan yang terakhir, tipe kaki seperti ini disebut dengan kaki perenang, di mana kaki perenang ini memiliki selaput di antara jari-jari kakinya. Jadi ini merupakan selaput di antara jari-jari kakinya. Nah, bentuk kaki seperti ini berguna untuk berenang dan berjalan di daerah perairan atau berlumpur. Nah, biasanya bentuk kaki seperti ini dimiliki oleh bebek. Nah, itulah adaptasi morfologi hewan, artinya yang tampak dari luar ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian fungsi fisiologi organ-organ atau alat tubuh makhluk hidup untuk bertahan hidup. Nah, jadi adaptasi ini tidak bisa kita lihat secara langsung oleh mata telanjang ya. Nah, contoh adaptasi fisiologi pada hewan itu ada pada unta, sapi, dan burung hantu. Yang pertama itu ada unta. Unta biasanya menyimpan cadangan air di kantung yang ada di dalam punuknya. Nah, yang dimaksud dengan punuk itu adalah
yang ini ya. Nah, jadi punuk ini berguna untuk menyimpan lemak. Lemak itu merupakan cadangan makanan di dalam tubuh yang digunakan ketika tidak ada makanan di sekitarnya. Nah, maka dari itu, unta bisa tidak minum dan tidak makan dalam waktu yang lama karena sudah menyimpan cadangan makanan di dalam punuknya ini ya. Di dalam punuknya ini sudah menyimpan cadangan makanan untuk bertahan hidup di tempat kering maupun gurun, karena kita tahu unta itu hidupnya di tempat yang kering. Kemudian contoh yang kedua itu ada sapi. Nah, sapi merupakan hewan mamalia yang bisa memamah biak, artinya memakan makanannya 2 kali karena sapi itu makanannya rumput. Kita tahu bahwa rumput itu mengandung banyak serat. Jadi, yang di dalam saluran pencernaannya terdapat enzim selulase. Nah, enzim tersebut membantu pencernaan dari sapi, memakan rumput-rumputan yang tinggi akan serat, seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga itu ada burung hantu. Burung hantu akan memiliki penglihatan yang tajam pada tengah malam hari, sehingga burung hantu memudahkannya untuk mencari makanan atau minuman pada malam hari. Jadi penglihatannya itu sangat tajam ya. Nah, seperti itulah contoh dari adaptasi fisiologi pada hewan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada adaptasi tingkah laku. Apakah yang dimaksud dengan adaptasi tingkah laku? Jadi adaptasi tingkah laku merupakan penyesuaian tingkah laku makhluk hidup untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar terhindar dari predator dan juga untuk mendapatkan makanan agar dapat bertahan hidup. Nah, contoh hewan yang beradaptasi tingkah laku yaitu bunglon, cicak, ikan batu, dan kelelawar. Nah, contoh yang pertama itu ada bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulit tubuhnya menyerupai lingkungan sekelilingnya sehingga sulit dikenali. Itulah cara bunglon untuk mengelabuhi musuhnya ataupun mencari mangsa. Nah, peristiwa bunglon dapat mengubah warna sesuai dengan tempat sekitarnya itu disebut dengan mimikri. Kemudian contoh yang kedua itu ada cicak. Adapun cara cicak untuk mengelabui musuhnya yaitu dengan cara memutuskan ekornya. Ketika keadaan cicak merasa tertekan, maka dia akan memutuskan ekornya untuk mengelabuhi musuhnya agar bisa terhindar ya. Ketika ekor cicak terlepas dari tubuhnya, maka predator akan mengira ini adalah tubuh dari si cicak karena ketika ekor ini terlepas, ekor ini masih dapat bergerak. Nah, pada saat tersebut si cicak akan kabur dari musuhnya, maka dia akan selamat. Seperti itu. Nah, peristiwa pemutusan ekor cicak ini disebut dengan autotomi. Nah, berikutnya yang ketiga itu ada kelelawar. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kelelawar itu mencari makan pada malam hari. Untuk mengetahui arah dan melihat makanan dalam kegelapan, biasanya kelelawar memiliki sistem deteksi dalam tubuhnya. Nah, kelelawar ini memancarkan bunyi berfrekuensi tinggi melalui mulutnya. Jadi kalian bisa perhatikan pada gambar, ini merupakan gelombang tinggi yang dipancarkan dari mulut si kelelawar ya. Nah, bunyi tersebut akan dipantulkan oleh benda-benda di sekitarnya seperti cabang pohon atau serangga. Nah, dengan demikian, kelelawar dapat memperkirakan jarak rintangan atau makanannya. Nah, kemampuan kelelawar tersebut dinamakan dengan ekolokasi. Dengan kemampuan ekolokasi, kelelawar dapat terbang di kegelapan dalam mencari makanan dan tanpa menabrak apapun. Kemudian yang keempat itu ada ikan batu. Ikan batu pandai menyamarkan dirinya menyerupai bebatuan karang. Jika secara tidak sengaja tersentuh, maka ikan batu ini akan kabur secepat mungkin.
Nah, peristiwa ini pada ikan batu disebut dengan kamuflase. Jadi tujuan dari kamuflase ini yaitu untuk menghindari predator dan juga untuk mendapatkan mangsanya. Nah, itulah cara-cara hewan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi bunglon melakukan adaptasi yang disebut dengan mimikri, kemudian cicak memutuskan ekornya disebut dengan autotomi. Yang ketiga, kelelawar mencari makanan di malam hari, itu disebut dengan ekolokasi. Dan ikan batu menyerupai batu karang itu disebut dengan kamuflase. Ini tentang penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungan. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungannya. Nah, ada yang masih ingat apa itu adaptasi? Nah, jadi Ibu ingatkan kembali, adaptasi merupakan bentuk penyesuaian diri yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya, ya. Jadi pengertian adaptasi tumbuhan dan adaptasi hewan itu sama. Nah, jenis-jenis adaptasi pada tumbuhan juga sama seperti adaptasi pada hewan, yaitu yang pertama ada adaptasi morfologi, yang kedua ada adaptasi fisiologi, dan yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Nah, marilah kita bahas satu persatu mulai dari adaptasi morfologi. Adapun pengertian dari adaptasi morfologi tumbuhan yaitu bentuk adaptasi yang ditandai dengan perbedaan pada bentuk daun, akar, dan batang pada tumbuhan. Nah, jadi contoh adaptasi morfologi itu ada pada 3 jenis tumbuhan. Ya, yang pertama itu ada tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit merupakan tumbuhan yang hidup di lingkungan perairan. Kemudian yang kedua ada hygrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di lingkungan yang lembab. Dan yang ketiga ada xerofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah kering. Nah, contoh tanaman hidrofit yaitu ada enceng gondok. Contoh tanaman hygrofit itu ada lumut, dan contoh tanaman xerofit itu ada kaktus. Nah, adapun perbedaan ketiga tanaman ini yang terlihat yaitu dari bentuk daun, ya. Nah, jadi bentuk daun dari ketiga tanaman ini sudah sangat jelas berbeda. Bentuk daun dari enceng gondok itu lebar dan tipis. Bentuk daun dari lumut ini dia meruncing dan kecil-kecil. Dan bentuk daun dari kaktus itu tebal serta berduri. Nah, tentu saja bentuk akar dan batangnya juga berbeda. Ya, dari daun saja sudah berbeda, maka akar dan batangnya juga berbeda. Nah, jadi adaptasi morfologi dari ketiga tumbuhan ini tampak jelas, ya, yaitu perbedaan dari bentuk daun, batang, dan akarnya. Nah, kemudian kita masuk ke adaptasi yang kedua, yaitu ada adaptasi fisiologi. Nah, apakah yang dimaksud dengan adaptasi fisiologi? Jadi, adaptasi fisiologi itu merupakan bentuk penyesuaian diri tumbuhan melalui fungsi organ-organ tubuhnya. Jadi, kita tidak bisa melihat, ya. Nah, contohnya apa? Yaitu ada bunga rafflesia, kantong semar, dan Venus flytrap. Mari kita bahas satu persatu mulai dari bunga rafflesia. Nah, bunga rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga yang akan membantunya penyerbukan. Jadi, bunga rafflesia ini tidak bisa melakukan penyerbukan sendiri, ya, jadi dibantu oleh serangga. Jadi, kalian masih ingat bentuk penyerbukan yang dibantu oleh serangga itu disebut dengan entomogami, ya. Bunga rafflesia berkembang biak melalui penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Nah, untuk menarik serangga agar datang, maka bunga rafflesia ini mengeluarkan bau busuk seperti itu, ya. Nah, itulah contoh dari adaptasi fisiologi yang pertama. Kemudian, contoh adaptasi fisiologi yang kedua itu ada tumbuhan Venus flytrap.
Nah, berikut ini merupakan gambar dari tumbuhan Venus flytrap, di mana bisa kalian perhatikan pada daun-daun dari Venus flytrap ini terdapat rambut-rambut. Ya, ini adalah rambut-rambut dari Venus flytrap. Nah, daun-daun Venus flytrap ini akan terbuka ketika ia menunggu serangga. Nah, ketika serangga sudah hinggap di daun Venus flytrap ini dan menyentuh rambut-rambut halus ini, maka daun dari Venus flytrap ini akan mengatup dengan cepat. Nah, bisa kalian perhatikan pada video ini. Ketika kaki serangga telah menyentuh daun-daun dari Venus flytrap dengan cepat, daun Venus flytrap ini mengatup. Selanjutnya, daun akan mencerna serangga dan menyerap nitrogennya. Nah, tumbuhan pemakan serangga seperti Venus flytrap ini disebut dengan tumbuhan insektivor. Yang ketiga yaitu ada kantong semar. Nah, berikut ini merupakan gambar dari kantong semar. Kalian bisa perhatikan ini merupakan tanaman dari kantong semar. Tumbuhan kantong semar biasanya tumbuh di tanah yang asam dan memiliki sedikit kandungan nitrogen, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan. Untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, tumbuhan kantong semar bergantung pada serangga sebagai makanannya, karena tubuh serangga mengandung nitrogen. Nah, daun pada kantong semar ini memiliki sulur. Nantinya sulur ini akan berbentuk seperti kantong seperti ini, ya. Dinding dalam kantong mengeluarkan nektar untuk memikat serangga. Nah, serangga yang terpikat oleh nektar tersebut akan hinggap pada dinding kantong yang licin dan jatuh ke dalam cairan di dalam daun. Nah, jadi yang dimaksud nektar itu adalah yang berada di dalam kantong semar ini. Kemudian serangga akan tertarik untuk mengambil nektar tersebut. Kemudian si serangga akan berjalan di pinggir kantong yang licin ini, kemudian akan terpeleset hingga ia jatuh ke dalam kantong semar ini. Nah, kalian bisa perhatikan cairan yang ada di dalam kantong semar ini akan melarutkan serangga yang jatuh ke dalamnya. Nah, selanjutnya daun akan menyerap nitrogen dari serangga tersebut untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan kantong semar. Nah, kantong semar juga disebut dengan tumbuhan insektivor karena tumbuhan ini juga memakan serangga, seperti itu. Nah, itulah 3 contoh adaptasi fisiologi dari tumbuhan. Kemudian kita masuk ke adaptasi yang ketiga, yaitu adaptasi tingkah laku. Nah, yang dimaksud dengan adaptasi tingkah laku yaitu bentuk penyesuaian diri dengan menunjukkan perilaku tertentu akibat mendapat rangsangan untuk melindungi diri dari musuh, baik itu rangsangan berupa rangsangan biotik maupun rangsangan abiotik. Nah, contohnya yang pertama itu pada bunga matahari. Bunga matahari beradaptasi dengan cara menyesuaikan diri terhadap sinar matahari dengan mengikuti arah gerak matahari. Nah, bunga matahari ini biasanya mengikuti arah gerak matahari ketika cuaca terik atau tidak hujan ataupun mendung. Nah, saat itu matahari biasanya akan bersinar dan bergerak dari arah timur ke arah barat, seperti halnya bunga matahari. Nah, jadi bunga matahari akan mengarah ke arah timur ketika matahari terbit dan akan mengarah ke arah barat ketika matahari terbenam. Jadi dia bergerak, ya, mengikuti arah gerak matahari. Kemudian contoh yang kedua, adaptasi tingkah laku pada tumbuhan, yaitu tumbuhan putri malu. Nah, jadi berikut ini merupakan tumbuhan dari putri malu. Tumbuhan putri malu biasanya mengatupkan daunnya jika terkena rangsangan atau tersentuh tangan atau benda lainnya, ya. Nah, tujuan dari putri malu mengatupkan daunnya yaitu untuk melindungi diri dari predatornya, yaitu untuk mengusir hewan yang ingin memangsanya.
Ketika hewan menyentuh daun, maka daun akan mengatup sehingga terlihat lebih kecil dan layu. Akibatnya, hewan tersebut tidak jadi memakannya. Selain itu, daun putri malu juga dapat mengatup ketika cuaca sangat panas dan ketika hujan turun, sehingga daun terhindar dari kerusakan. Nah, itulah cara-cara yang dapat dilakukan oleh tumbuhan untuk mendapatkan makanan maupun mempertahankan diri dari musuhnya. Selain contoh-contoh yang Putri disebutkan tadi, ada beberapa contoh lainnya yang dapat dilakukan oleh tumbuhan untuk melindungi diri dari musuh maupun untuk mendapatkan makanan, seperti pada bunga mawar. Nah, bunga mawar memiliki duri pada batangnya. Duri tersebut digunakan untuk melindungi diri dari predator atau pemangsanya. Nah, kira-kira duri pada bunga mawar ini termasuk adaptasi apa kira-kira? Apakah termasuk adaptasi morfologi, atau adaptasi fisiologi, atau adaptasi tingkah laku? Nah, untuk menjawab, kalian bisa komen